Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani Allah iyyakum. Kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad malam Senin yang pertama di Masjid Al-Munawwarah di Lojarat Nganjuk, Jawa Timur. Mudah-mudahan kajian rutin kita ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita, yang kita harapkan kelak pada hari kiamat pahala dari amal soleh itu akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian yang sempat libur dengan adanya bulan suci Ramadan, kita masih membahas kitab Sabilur Rasyad, Jalan Petunjuk, Mukhtasarul Adabil Mufrad, yang kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Masuk pembahasan yang berikutnya, halaman 16, hadis yang ke-60, As-Sittuna, hadis nomor 60, dan hadisnya dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridai beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, an ra'iyatihi, tentang rakyatnya, tentang yang dipimpinnya. Para jemaah, kita masih sebenarnya di bab yang ke-9 ya, di mana bab ini saya bacakan dulu, saya lupa membacakan judul babnya adalah Babul Akhlaqil Fadilah, bab akhlak-akhlak yang utama, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Nabi mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban, an ra'iyatihi, tentang yang dipimpinnya, tentang rakyatnya. Sehingga masing-masing kita ini nanti kelak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang siapa saja yang kita pimpin. Kemudian Nabi mengatakan, fal amiru, maka
seorang amir. Amir itu pemimpin sebuah negara atau pemimpin satu provinsi, itu disebut amir. Maka amir adalah ra'in, pemimpin, wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya. Jadi seorang amir, seorang pimpinan negara, seorang khalifah, seorang raja, seorang gubernur, itu akan ditanya kelak. Warrajulu ra'in, demikian juga seorang laki-laki adalah pemimpin. Jadi kita laki-laki ini yang sudah balik, yang sudah menikah, adalah pemimpin ala ahlihi, yang memimpin keluarganya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya. Jadi setiap suami, setiap ayah itu kelak pada hari kiamat akan ditanya. Wal mar'atu ra'iyatun, demikian juga seorang wanita, juga seorang wanita itu pemimpin ala baiti zaujiha, di rumah tangga dari suaminya. Jadi wanita itu pemimpin di rumah tangga suaminya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan ditanya tentang siapa yang dipimpinnya. Siapa yang dipimpin oleh seorang wanita? Putra-putrinya di rumahnya, anak-anaknya akan ditanya. Seorang ibu, seorang istri akan ditanya. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa kullukum ra'in, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, tentang yang dipimpinnya. Ini yang bawa kitab berapa orang bersama? Dulu kitabnya fotokopi banyak yang lupa ya, nggak dibawa ya. Baik. Padahal dulu fotokopi berapa? Mungkin ada 30-an dulu ya. Jadi bapak-bapak yang sudah mendapatkan kitab untuk pengajian bulan depan, monggo di astong ya, dibawa. Yang saya baca bener nggak nomornya itu? Kadang-kadang sudah sampai mana saya lupa. Bener, terakhir 59, sekarang 60 ya yang bawa kitab. Bener nggak ya? Nah, baik. Kalau ada yang kelewat belum dibaca, panjenengan sampaikan kepada saya. Jadi setiap kita pemimpin ini, semua masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia laki-laki maupun dia perempuan, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, al-haditsu al-hadi wa sittun. Hadis yang ke-61, dan hadisnya juga dinilai dihukumi sahih oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita baca. An Abi Sulaiman Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu, dari Abu Sulaiman, nama beliau Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kita simak hadisnya. Ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami pernah mendatangi, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami para sahabat, kata Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu, pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah. Wa nahnu syababatun, ketika itu kami masih remaja atau pemuda. Mutaqaribuna, yang umurnya sebaya. Jadi umurnya satu dengan yang lain selisihnya tidak banyak. Mutaqaribun itu berdekatan, sebaya. Ketika itu masih pemuda. Dan alhamdulillah ini malam hari ini, malam Senin ini, Masjid Al-Munawwarah Loceret. Loceret itu desa apa Pak? Kecamatan Loceret. Desanya apa? Desa Candi, Kecamatan Loceret. Syukran Pak. Kabupaten Nganjuk ini alhamdulillah hari ini boleh dikatakan pemuda agak mendominasi. Biasanya bapak-bapak yang mendominasi. Hari ini pemuda-pemuda. Alhamdulillah. Pemuda ini pokoknya yang usia di bawah 40 tahun pemuda. Walaupun sudah menikah tetap pemuda, masih muda kan? Insyaallah. Tayyib. Jadi kami ketika itu adalah remaja-remaja, pemuda-pemuda yang sebaya. Faqamna indahu isyrina lailatan. Faqamna, maka kami tinggal, kami bermukim indahu, di sisi Nabi, yaitu tinggal di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi, isyrina lailatan, selama 20 malam.
Jadi bermalam di Masjid Nabawi, tinggal di sana selama 20 malam. Hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, adalah hadis yang bisa dijadikan dalil cikal bakal pesantren pertama di dunia, yaitu ketika sahabat-sahabat ini tinggal di masjidnya Nabi. Walaupun ketika itu tinggalnya tidak lama, hanya 20 hari. Tapi jangan disamakan dengan kita. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa mereka tidak belajar 3 tahun seperti kita, 4 tahun, 5 tahun di pesantren? Pertama, sewaktu itu wahyu turunnya itu tidak langsung apa? Semua diturunkan 30 juz, tidak. Kan bertahap ya, sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang Arab. Jadi seandainya sehari disampaikan hadis sekian ratus hadis mungkin ya, atau sekian puluh hadis, atau ayat sekian puluh ayat, mereka mampu untuk memahaminya dengan cepat karena mereka orang-orang Arab. Sedangkan kita butuh waktu agak lama. Kita butuh belajar bahasa Arab, belajar ta'bir, bagaimana mengungkapkan, belajar muhadatsah, hiwar, dialog dalam bahasa Arab. Kita belajar nahwu dan shorof, gramatika, tata bahasa Arab. Kalau mereka sudah tidak belajar lagi, langsung memang orang Arab, sehingga lebih cepat untuk menangkap pelajaran. Dan yang menyampaikan pelajaran bukan saya, tapi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, sehingga mereka cepat memahaminya. Walaupun hanya bermalam atau tinggal 20 hari, tapi mereka mendapatkan ilmu yang banyak, yang sudah cukup bekal ini dibawa pulang untuk mendakwai orang-orang di kampungnya, masyarakat qabilahnya. Maka kemudian fadhanna, maka Nabi menyangka atau mengira, annashtahaina ahlina, anna sesungguhnya kami, bahwasanya kami, istahaina kami rindu, kami kangen, ahlina dengan keluarga kami. Jadi Nabi itu mengira bahwa mereka itu sudah mulai kangen, rindu dengan keluarga, karena meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama, dan itu cikal bakal pesantren. Fasa'alana, maka Nabi bertanya kepada kami, fasa'alana amman tarakna fi ahlina. Nabi bertanya kepada kami tentang siapa saja yang kami tinggalkan fi ahlina, di tengah-tengah keluarga kami. Ditanya, kamu masih punya siapa? Ada yang menjawab, orang tua dua-duanya masih lengkap. Ada yang menjawab, ayah sudah meninggal. Ada yang menjawab, ibu sudah wafat. Yang jelas ditanya oleh Nabi satu persatu keluarganya. Fa akhbarnahu, maka kami pun mengkhabarkan kepada Nabi. Fa akhbarnahu, kami bercerita kepada Nabi. Wa kana rafiqan rahiman, dan Nabi adalah rafiq, seorang yang lemah lembut, ramah, rahiman lagi penyayang. Jadi Rasulullah SAW itu, kalau antum membaca tentang sejarahnya beliau itu badannya kekar. Beliau tidak terlalu jangkung atau tinggi dan tidak pendek, sedang-sedang, tapi kulitnya putih. Seorang laki-laki yang kulitnya putih. Apabila beliau marah, jika aturan Allah dilanggar, agama Allah dihina, itu tampak pada wajah beliau yang memerah karena orangnya putih kulitnya, Rasulullah SAW. Namun beliau itu disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zino, beliau tidak pernah memukul siapapun, tidak memukul istri beliau, padahal istrinya banyak. Istrinya beliau banyak, lebih dari 9, tapi tidak pernah dipukulnya satupun. Beliau tidak pernah memukul putra-putrinya. Putra-putrinya Nabi ada 7, tidak pernah satupun yang dipukul. Beliau tidak pernah memukul cucu-cucunya. Beliau tidak pernah memukul pembantunya. Anas bin Malik bercerita tidak pernah ditegur, tidak pernah caci maki, tidak pernah dikata-katai, dan tidak pernah dipukul oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sejarah, beliau hanya memukul musuhnya ketika perang. Kalau perang harus memukul, Pak. Kalau nggak dipukul ya. Jadi kalau tidak memukul, dipukul. Beliau hanya memukul musuh-musuh Allah saja ketika perang. Oleh karena itu para sahabat itu senang kalau berdekatan dengan Nabi, karena orangnya ramah, orangnya tidak merendahkan orang lain,
tidak merasa tinggi hati, tidak merasa lebih. Itulah Rasulullah SAW, mutawadhi, rendah hati kepada hamba-hamba Allah dan rendah diri di hadapan Allah. Faqala, maka kemudian Nabi bersabda kepada mereka anak-anak muda ini, irji'u, pulanglah kalian semua, ila ahlikum, ke keluarga-keluarga kalian. Pulanglah kalian semuanya menemui keluarga-keluarga kalian. Fa'allimuhum, ajari mereka ilmu. Jadi fa'allimuhum, ajarkan oleh kalian ilmu kepada mereka. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada anak-anak muda ini untuk pulang, kemudian mengajar, bapak-bapaknya diajar, kemudian ibu-ibunya disampaikan ilmu kepada mereka, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, masyarakatnya, orang-orang di kampungnya, disuruh mengajarkan ilmu. Ini bapak-bapak ya, hendaknya kita ini senang apabila anak-anak muda itu belajar di pesantren atau di madrasah. Dan kita senang pula ketika mereka sudah selesai belajarnya, tuntas belajarnya. Kita terima hendaknya dengan senang hati, Pak. Jangan malah kita menganggap itu saingan kita. Wah, ini nanti menjegal saya di yayasan. Tidak. Anak muda itu calon generasi muda yang akan menggantikan kita nanti. Masjid Al-Munawwarah ini, kalau kita tidak kader dan didik anak-anak muda untuk belajar, nanti penggantinya siapa? Kalau perintis masjid ini sudah meninggal dunia, siapa penggantinya para jamaah? Anak-anak muda. Maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka agar mengajari keluarga mereka. Wa muruhum, dan suruhlah mereka, perintahkan kepada mereka. Wasallu, dan salatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, kama sebagaimana, salatlah kalian sebagaimana ra'aitumuni, kalian melihat aku usolli, sedang salat. Jadi disuruh mereka melaksanakan salat sebagaimana mereka ketika di Madinah, di masjidnya Nabi, setiap harinya selama 20 hari melihat Nabi salat. Kira-kira mereka minimal melihat Nabi salat berapa kali, Pak? Ya 5 kali 20, 100 kali salat minimal. Kalau tidak melihat salat sunnahnya Nabi, berarti melihat Nabi salat sebanyak 100 kali. Jadi karena 20 hari, tiap hari mereka melihat 5 kali salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaratis salatu, maka apabila salat telah datang waktunya, falyu'adzin lakum ahadukum, falyu'adzin, maka hendaknya mengumandangkan azan, lakum, untuk kalian, ahadukum, salah seorang di antara kalian. Jadi anak-anak muda ini disuruh salatnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi salat. Kemudian apabila sudah datang waktu salat, supaya salah satu mengumandangkan azan. Maka ikhwan-ikhwan ya, hendaknya antum itu berangkatnya ke masjid itu duluan. Anak-anak muda jangan sampai kalah dulu dengan orang-orang sudah sepuh, sudah tua. Untuk apa? Bersihkan masjid, disapu dulu. Jangan malas-malas anak muda itu. Kemudian siapkan nanti mikrofon azan. Izin kepada takmir, Pak, saya azan insyaallah setiap maghrib saya akan kumandangkan azan di Masjid Al-Munawwarah. Begitu harusnya anak-anak muda. Kenapa? Sebab kalau sudah tua, itu suaranya sudah tidak bisa panjang mereka. Ya, saya ini nggak seperti dulu, Pak. Jadi saya kalau bicara 1 jam itu harus istirahat dulu. Kalau tidak nanti suara saya serak. Begitu, Pak. Kalau anak-anak muda suaranya landung-landung. Landung itu apa? Panjang-panjang kalau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau anak muda bisa lebih panjang lagi. Tapi kalau orang tua para jemaah sudah suaranya mulai serak, kemudian nafasnya tidak bisa apa? Panjang. Jangan sampai ya anak-anak muda, ikhwan-ikhwan ini, masjid dari dulu yang kata dia itu saja mbah-mbah sepuh itu. Harusnya anak-anak muda, Pak. Itu kalau yang adzan subuh anak muda itu bangun, banyak yang bangun, Pak. Tapi kalau yang adzan subuh orang-orang tua itu, kalau bahasa saya seperti diuru-uru sampean. Jadi seperti diuru-uru, tahu diuru-uru? Di apa itu? Jadi seperti kita diuru-uru malah kita ngantuk itu. Adzan subuh itu harus
banter suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu, misalnya begitu, misalnya banter begitu keras. Jadi jangan lemes itu. Ada anjuran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, parah ini Pak. Kenapa parah? Yang muda mana? Belum bangun. Ini anak muda-muda tidak boleh malas-malas. Bangunnya harus semangat. Saya kasih tahu ya, anak-anak muda sekarang itu enak di pesantren. Zaman saya tidak sholat tahajud atau tidak bangun sebelum subuh dipukul Pak, zaman dulu dipukul. Kalau sekarang tidak dipukul, sekarang nggak ada yang mondok. Tidak ada yang mau mondok, dipukul sekarang. Zaman saya dulu, jadi kiai itu bawa pendungan mesti. Apalagi subuh belum bangun, alamat gares, tahu gares? Betis depan itu loh, pukul. Kalau tidak bangun itu. Sekarang Pak, enak anak-anak muda ini. Ya. Sudah komat loh, masih baru bangun anak-anak muda. Ya Allah. Jangan tidur terlalu malam ya, mas-mas, ikhwan-ikhwan ini yang muda-muda. Kalau tidak bisa bangun jam 3, jangan tidur jam 11. Tidur itu jam 9, setengah 10. Kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita. Kalau saya tidur jam 11 masih bisa bangun jam 3, setengah 4, tidak apa-apa tidur jam 11. Tapi kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri harus tidur jam 11. Jam 9 segera tidur, wudu, gosok gigi, kemudian sholat. Misalnya witir dulu 2 rakaat, salam, 1 rakaat salam. Nanti kalau bangun kita tinggal tahajudan lagi, tidak witir lagi. Sudah nikmat para jemaah. Ini ya anak-anak muda, dengarkan ini. Rasulullah mengatakan demikian. Falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya yang mengumandangkan adzan untuk kalian adalah salah seorang di antara kalian. Wal ya'ummakum, dan hendaknya mengimami kalian, menjadi imam bagi kalian, akbarukum, siapa yang lebih tua di antara kalian. Jadi hendaknya yang paling tua mengimami kalian. Ini dengan catatan, apabila yang lebih tua memang bacaannya lebih baik. Tapi kalau yang lebih tua bacaannya kurang bagus, maka boleh diimami oleh yang lebih muda. Jika memang bacaannya yang tua belum bagus, belum sesuai dengan tajwidnya. Taib. Ini tuntunan dari Nabi SAW ya, bahwa anak-anak muda yang sudah belajar itu kalau pulang disuruh berdakwah kepada keluarganya, mengajak keluarganya kepada kebaikan. Dan alhamdulillah para jemaah, ada beberapa ibu itu dulunya tidak berjilbab. Begitu putranya di pesantren, putranya menasihati atau mendakwai ibunya. Sekarang ibunya mulai berjilbab. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan-ikhwan yang mondok ini, kalau ibu kalian belum berjilbab, dikasih tahu pelan-pelan. Pas pulang dikasih tahu pelan-pelan. Insya Allah nanti mereka akan menjadi baik. Hadis berikutnya, al-haditsu ats-tsani wa sittun, hadis yang ke-62. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah dan ayahnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ista'adza billahi, barang siapa meminta perlindungan kepada Allah, siapa saja yang meminta perlindungan kepada Allah, fa'idzuhu, maka lindungilah dia. Jadi misalnya ada seorang demi Allah nyebutkan nama Allah, tolong saya dilindungi. Maka kalau kita bisa melindungi, kita lindungi. Kita lindungi para jemaah. Wa man sa'ala billahi, dan barang siapa yang meminta karena Allah. Bagaimana itu? Demi Allah, saya tidak punya apa-apa, tolong saya diberi. Ada para jemaah, kadang-kadang orang itu meminta kepada kita sesuatu yang mungkin bagi kita nilainya tidak terlalu banyak. Meminta makan, meminta uang untuk beli makan, dan seterusnya. Diberi. Fa'tuhu, maka berilah dia. Kata Nabi, berilah dia.
Kalau ada orang meminta-minta, berilah dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan, dan barang siapa yang datang kepada kalian, waman, dan barang siapa ata yang datang ilaikum kepada kalian ma'rufan, membawa satu kebaikan, fakafi'uh, maka balaslah dia. Apa itu contohnya? Misalnya begini. Contohnya begini para jemaah. Ada tamu datang ke rumah kita. Jadi tamu datang ke rumah kita. Teman lama yang sudah lama tak jumpa dengan kita, tidak pernah berjumpa dengan kita, tidak pernah bertemu. Terus dia membawa buah tangan. Buah tangan itu apa? Oleh-oleh dari kotanya dia. Misalkan kalau dari Madiun biasanya oleh-olehnya apa, Pak? Brem ya. Kalau dari Jogja apa, Pak? Oleh-olehnya bakpia patok ya, atau yang lainnya misalkan. Maka berilah balasan. Kalau dia memberi oleh-oleh, engkau hendaknya juga memberi sesuatu kepadanya. Ketika dia pulang dibawakan, misalnya kas nganjuk apa, Pak? Hah? Angin. Maksud digawani angin, Pak? Apa kas nganjuk? Kerupuk atau sambal pecel atau apalah ya. Bawakan para jemaah. Ya. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, tapi ya mentolo lah, masuk gak duwe apa-apa. Ya utang-utang ning warung lho, Pak, utang kerupuk esuk tak bayar gitu ya. Bawakan kerupuk kas nganjuk atau sambal pecel lah. Kalau Kediri banyak kasnya. Nganjuk gak duwe kas lho. Mosok kas angin kota angin. Kalau Kediri Masya Allah ada sambal pecel, kasnya ada tahu kuning, Masya Allah ya, tahu takwa, tahunya saja takwa apalagi orangnya, Masya Allah. Tahunya saja takwa apalagi orangnya. Dibawakan, Pak, ini hadisnya Nabi. Fakafi'u, maka balaslah dengan yang semisal. Kalau bisa dibawakan dia. Tapi kalau tidak bisa, minimal kita mengucapkan apa? Terima kasih atau bagaimana. Fa ilam tajidu, kalau kamu tidak mendapatkan apa-apa, fad'u lahu, maka doakan untuknya dengan doa kebaikan. Berdoalah untuknya hatta ta'lamu, hingga kamu mengetahui an qad kafa'tumuh, bahwasanya sungguh kamu telah memberikan balasan yang setimbal kepadanya. Jadi minimal doa. Kalau kita tidak punya apa-apa, doa. Tapi saya yakin, Pak, semiskin-miskinnya kita, di rumah masih ada apa-apa yang bisa diberikan apa misalnya, Pak. Makanya kalau kita punya rumah di belakang itu ada apa? Ada lahan sedikit. Tanami pisang, ya. Tanami apa yang kira-kira nanti kalau ada tamu itu bisa dibawakan, ya. Itu loh, Pak. Pepaya itu mau metu terus, keluar terus, Pak. Saya tuh punya beberapa tanaman pepaya di belakang sampai dihabiskan oleh tikus. Saking saya lupa nggak mengambil, Pak. Saking banyaknya. Keluar lagi. Pokoknya dia kalau belum mati terus keluar itu. Bisa nggak Mas hijau dibawakan? Boleh. Nanti biar oleh dia dibuat apa? Sayur, kan begitu. Bawakan, nggak apa-apa. Kadang-kadang orang kota nggak pernah makan sayur apa? Pepaya. Bawakan. Nanti kasih di kertas resep sayur pepaya. Masukkan di kreseknya ya. Hadiahnya. Ya bilang nanti, mohon maaf pepayanya belum matang, belum masak. Ini masih hijau tapi kalau dibuat sayur pepaya enak. Ini sudah saya buatkan resepnya, masukkan di plastiknya. Orang Islam itu harus banyak akal, Pak. Jangan bakhil lah kita ini, bakhil, jangan bakhil. Minimal beli apa oleh-oleh yang murah, ya, yang murah. Kalau di tempat saya, Pak, oleh-oleh murah itu apa? Kerupuk upil. Tahu kerupuk upil? Tahu upil? Jadi kerupuk upil. Kerupuk yang digoreng dengan pasir itu lah. Nanti dimakan dengan sambal pecel atau sambal kecap, itu enak ya. Dicelupkan sambal itu. Itu murah itu. Kadang ada yang 5.000, yang bungkus kecil 2.000. 5.000 sudah pantas untuk buat oleh-oleh, atau yang 10.000. Atau peyek, di Kediri itu peyek murah, Pak. 15.000 sudah dapat banyak. Bisa untuk oleh-oleh. Kalau bungkus kecil biasanya 3.000-an atau 2.500-an. Belikan 4 atau 5, wadahi kresek, tas plastik, berikan. Ini tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang membawa kebaikan kepada kita, maka hendaknya kita memberikan balasan yang semacam itu pula. Hadis berikutnya, Ats-Tsalitsu was-Sittun, hadis yang ke-63. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, mari kita simak. La yashkurullaha, tidak dianggap bersyukur kepada Allah, man, siapa saja, siapapun, la yashkurun nasa, yang tidak berterima kasih kepada manusia. La yashkurullaha, tidak dianggap bersyukur kepada Allah, man, siapapun, siapa saja, la yashkurun nasa, yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Nah, saya ucapkan dulu ya. Tadi Pak Eko bawakan saya apa ini? Masya Allah jahit, jazakumullah khairan Pak, maturun sangat, thank you very much, syukron kathiron, kamsia Pak. Kabeh bahasa ditokne ya. Nah, bismillah. Terima kasih Pak, walaupun hanya sekedar apa? Jahit, terima kasih. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita diberi seseorang tidak pernah berterima kasih. Misalnya Pak, kalau di sini itu belum menjadi tradisi di sini. Kalau antum di Saudi Arabia, itu kadang-kadang ada orang itu di pinggir jalan bawa kardus, bukan cari sumbangan Pak, kardus aqua. Tiba-tiba dia bagi-bagi aqua, satu-satu ini, gelas aqua, satu-satu. Kadang-kadang kardus semacam kalau di sini itu seperti teh sisri, apalagi yang apa namanya itu, yang rasa jeruk itu apa namanya Pak? Ya semacam itulah. Jadi seperti gelas-gelas aqua gitu, dibagikan begitu. Kadang-kadang mereka beli susu yang apa? Kotaknya kecil-kecil itu dibagi-bagikan. Kadang-kadang mereka beli jeruk satu apa? Satu box begini, dibagi-bagikan satu-satu itu. Kadang mereka cuma bawa sekian ini, isinya kurma. Tahu kalau membagi Pak, bukan banyak begini, satu, kasih satu. Ada orang lain. Orang sini menganggap itu hina, tapi orang sini tidak pernah berbagi. Jadi ngelokne wong isone, ngelakoni ora iso, bisanya hanya mengelokkan orang lain, melakoni tidak bisa. Loh. Jadi menjalankan tidak bisa, ngamalkan tidak bisa, hanya bisa apa, membuli orang, mengata-ngatai orang. Kalau orang Arab Saudi itu nggak malu Pak. Jadi hanya memberi kurma satu butir ini, orang jalan kasih kurma satu butir, orang jalan satu butir ini, tidak malu mereka. Tapi itu amal soleh Pak. Amal soleh. Nah, ketika kita diberi itu, walaupun satu butir, ucapkan apa? Syukron, jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Itu sama dengan kita bersyukur pada siapa? Allah. Karena satu butir kurma ini dari mana? Dari dia atau dari Allah? Dari Allah. Siapa menumbuhkan tanaman kurmanya? Siapa yang mengeluarkan buahnya? Siapa yang membuat matang kurmanya? Allah. Siapa yang bisa mendatangkan kurma itu sampai di tempat itu? Allah semuanya. Makanya kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia yang memberi kebaikan kita, ini sama dengan tidak bersyukur pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, diamalkan ya. Kalau ada orang memberi kita, ucapkan apa? Minimal matur nuwun, terima kasih banyak, syukron katsiran, jazakallah khairan. Kalau perempuan, jazakillah khairan. Kalau mau jamak, jazakumullahu khairan. Nah, hadis berikutnya, Ar-Rabi'u wasittun, termasuk ini kebiasaan yang bagus. Misalnya ada ustadz datang ke sini, namanya Ustadz Bagus Jamrozi LC, atau Ustadz Abdul Aziz LC, atau Ustadz Muhammad Anwar Samuri LC misalnya, atau Ustadz Abu Mu'ad Abdul Karim misalnya, hafizahumullah. Selesai mengaji di pintu itu, Ustadz syukron ya ilmunya, begitu. Selama ini kan kita nggak pernah begitu Pak. Ustadz gitu saja, syukron ya ilmunya. Lu bener, ilmu itu mahal Pak, ilmu itu mahal sekali. Coba, surga itu harganya berapa? Surga itu harganya berapa? Surga harganya berapa Pak? Dunia seisinya ini tidak bisa digunakan untuk membeli harganya surga. Berarti mahal gak itu? Sangat mahal sekali. Itu bisa diraih dengan ilmu agama. Berarti ilmu agama itu mahal gak? Mahal sekali Pak. Tapi sering kita lupa. Ini panitia-panitia pengajian saya ingatkan. Alhamdulillah saya sudah diajari oleh ulama-ulama Saudi syekh-syekh itu. Makanya kalau ada ustadz ngajari di tempat saya, seperti Ustadz Ahmad Qadhi, LCMA, Ustadz Abdul Hamid, saya mesti Ustadz syukran ya, jazakumullah khairan. Minimal saya jazakumullah khairan Ustadz. Begitu.
Terima kasih kita kepada ilmu yang telah disampaikan oleh para guru kita. Jelas ini para jemaah. Karena ilmunya nyarinya sampai negeri Yaman, sampai nggak usah budal nang Yaman, wis itu ilmu nih. Ilmunya nyari sampai ke Madinah. Ustaz Ahmad Qadhi itu nggak tahu berapa belas tahun, mungkin di Madinah itu sekitar minimal beliau itu di Madinah 14 tahun, bayangkan. Kita dapat ilmu cuma-cuma, alhamdulillah. Maka para jemaah rahmatullah taala ucapkan terima kasih. Termasuk ini yang jarang juga. Ibu-ibu lagi diblonjot terus ibu-ibu. Ayo, terus ibu-ibu mengucapkan terima kasih kepada suami apa tidak? Ala ustaz biasa. Empanya kok gak enak tau Ustaz mengucapkan terima kasih kepada misua sendiri, suami sendiri. Loh, justru kalau dengan suami harusnya lebih banyak terima kasih. Syukron ya bi ya, nah, gitu. Suwun ya, masya Allah. Gitu tiap hari begitu. Jadi jangan subuhnya lek dikai wakek titik, tahu widik, jangan gitu. Ya kita harus terima kasih Pak. Termasuk adik-adik ini. Adik-adik biasakan ya. Kalau diberi walaupun yang memberi ibu antum, bapak antum, abi antum, umi antum, papa antum, mama antum, ucapkan terima kasih. Bisa enggak Mas? Ayo praktek enggak sampean? Ucapkan terima kasih. Matur nuwun, begitu. Jangan kalau diberi orang lain matur nuwun, diberi bapaknya sendiri mau weneng aja, diam saja, jangan. Ucapkan terima kasih. Karena ini petunjuk sunnah Nabi SAW. Termasuk petunjuk sunnah Nabi SAW. Hadis berikutnya Ar-Rabi'u Wasittun, hadis yang ke-64. Hadisnya sahihun li ghairihi. Sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu adalah asal hadis ini hasan. Hasan li dzatihi, kemudian karena sanadnya banyak saling mendukung, saling menguatkan, maka naik derajatnya dari hasan menjadi sahih. An Qabisata qala al-Bukhari rahimahullah, an Qabisata ibni Burmata Al-Asadi radhiyallahu anhu qala, dari Qabisah bin Burmah Al-Asadi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu indan Nabi, aku pernah ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu, lalu aku mendengar Nabi yaqulu, bersabda. Lantas atau lalu aku mendengar Nabi, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Ahlul ma'rufi fid dunya, orang yang suka berbuat yang ma'ruf, orang yang suka melakukan kebaikan di dunia, mereka adalah orang-orang ahlul ma'rufi yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah fil akhirati, di akhirat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan Allah di akhirat, maka jadilah orang baik di mana? Di dunia ini. Jadilah orang baik di dunia. Wa ahlul munkari fid dunya, dan orang yang suka berbuat munkar di dunia, mereka adalah ahlul munkari, adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang dibenci. Munkar di sini adalah siksaan yang dibenci, hukuman yang dibenci, hukuman yang diingkari fil akhirati, di akhirat. Maka pilih mana para jemaah? Seorang muslim tentunya memilih dia berbuat kebaikan di dunia supaya mendapatkan kebaikan di akhirat, dan dia pasti akan meninggalkan keburukan di dunia agar tidak dihukum dengan keburukan di akhirat. Masya Allah, ini adalah hadis yang agung yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita terus berbuat baik di dunia ini. Hadis yang berikutnya Al-Khamis Wasittun, hadis yang ke-65. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda, kullu ma'rufin, semua perbuatan ma'ruf, semua kebaikan itu adalah sodakotun, sedekah. Artinya semua perbuatan ma'ruf yang diperbuat oleh seorang hamba di dunia ini oleh Allah dinilai sebagaimana kalau dia bersedekah. Nilai pahalanya seperti pahala apa? Sodakoh. Besar sekali ini para jemaah. Misalkan panjenengan keluar dari masjid,
Kemudian di depan masjid ini, di paving halaman masjid, ada paku atau ada pines, tahu pines ya? Dan dia lancipnya di atas, ambil, jangan dibiarkan, ambil, singkirkan, taruh pinggir di tembok masjid. Kalau panjenengan takbir, taruh sampah, dipinggirkan para jamaah. Kenapa? Karena membuang sesuatu yang mengganggu di jalan itu termasuk keimanan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendahnya, yang paling bawahnya adalah imatatul adza, menyingkirkan, membuang sesuatu yang mengganggu, anitorik, dari jalan. Maka ketika dia menyingkirkan, seorang itu menyingkirkan gangguan di jalan, dia mendapatkan pahala seperti kalau dia bersedekah, dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya para jamaah kita ini cuek itu apa? Tidak mau tahu. Jangan. Misal begini, panjenengan sholat di masjid ini, terus masuk masjid, ada air menggenang di situ. Air di depan pintu menggenang. Apa yang dilakukan? Cari pel, dipel. Jangan dibiarkan. Khawatirnya ada orang tua jalan tidak melihat, jatuh terpeleset. Atau anak-anak biasanya lari, dia jatuh terpeleset. Khususnya ketika masjid misalnya baru kena hujan. Mungkin serambinya, mungkin ininya bagian sampingnya masjid kena hujan. Itu dibersihkan para jemaah. Jangan kita membiarkan sesuatu yang kita lihat yang bisa membahayakan orang lain. Contoh lagi, tidak boleh cuek para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini. Ada orang tua, suami istri. Dua orang tua, suami istri. Suaminya menuntun sepeda motornya, istrinya, ini sering kita temui, istrinya berjalan di belakang membawa barang kayak belanjaan begitu. Tolong kita berhenti sebentar, tanya, Pak dari mana Pak? Pernah kita sama teman-teman dari At-Tirmidzi tanya, Pak dari mana? Mau kemana? Dek, kehabisan bensin. Kula mboten beto napa yotro, ndak punya uang. Ya sudah, tunggu di sini. Itu ada santri kita langsung, Ustaz, antum di sini saja. Saya tak nyari bensin. Langsung dia nyari bensin, balik lagi bawa bensin 1 botol diberikan. Jangan cuek, Pak. Kadang-kadang mereka itu berkilo-kilo loh itu. Nuntun sepeda motor sudah tua, Pak. Kasihan mereka. Kasihan, bener kasihan. Harus kita peduli. Jangan sampai cuek. Seorang yang berbuat baik seperti itu, maka Nabi mengatakan kullu ma'rufin, semua perbuatan ma'ruf itu sedekah, ternilai di sisi Allah sebagai apa? Sedekah. Besar enggak pahalanya? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, As-Sadis wa Sittun, yang ke-66. Hadisnya sahih. Beliau mengatakan qala al-Bukhari rahimahullah an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Beliau berkata, kila, ditanyakan, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Dhahaba, telah pergi ahlud duthuri, orang-orang yang berharta, bil ujuri, membawa pahala-pahala. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya yang punya harta itu telah pergi membawa pahala-pahala. Maksudnya kami ini orang miskin kok amalan kami sedikit ya, kalah dengan mereka. Yusalluna, mereka itu juga sholat, kama nusolli, sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna, mereka melakukan puasa, kama nasumu, sebagaimana kami puasa. Orang kaya itu kalau bulan Ramadan mereka juga puasa, sebagaimana kami orang-orang miskin juga puasa. Wa yatasaddaquna, namun mereka bisa bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan-kelebihan harta-harta mereka. Orang miskin tidak bisa ya, nggak punya duit. Orang kaya bisa bersedekah. Qol, maka Nabi mengatakan, Alaisa, bukankah qad ja'alallahu lakum, sungguh Allah telah jadikan untuk kalian ma tasaddaqun, apa yang kalian bisa gunakan untuk bersedekah. Bukankah sungguh Allah telah jadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan. Inna bikulli tasbihatin, sesungguhnya setiap ucapan tasbih, wa tahmidatin, dan ucapan tahmid. Tasbih itu apa, Pak? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Sodakotan, itu terhitung sodakoh.
Jadi kalau kita tidak punya uang untuk bersedekah, perbanyak apa? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bud'u ahadikum, dan bud'u ahadikum, jimaknya salah seorang di antara kalian itu juga sodakotun sodakoh. Jadi ketika seorang suami mendatangi istrinya, itu juga terhitung sebagai sedekah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kila, ditanyakan kepada Nabi, fi syahwatihi sodakoh, apakah seorang laki-laki yang menyalurkan syahwatnya dia mendapatkan sodakotun sodakoh? Maka Nabi mengatakan, qol lau wudi'a, seandainya kemaluannya diletakkan fil harami, di tempat yang haram, alaisa, bukankah kana alaihi, dia akan mendapatkan wizrun, dosa? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, seorang suami dia menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dapat pahala, sedekah dia. Maka Nabi balik bertanya, bukankah kalau seandainya dia letakkan kemaluannya itu di tempat yang haram, dia akan mendapatkan dosa? Wizrun itu dosa. Maka Nabi mengatakan, dalika, yang demikian itu, in wado'aha, jika dia meletakkan kemaluannya fil halali, atau meletakkan syahwatnya fil halali, di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka itu menjadi pahala baginya, maka itu baginya adalah pahala. Jadi subhanallah, dalam Islam itu apa saja itu bisa bernilai apa? Sedekah. Sampai-sampai seorang hanya mengucapkan subhanallah, sedekah, alhamdulillah, sedekah. Bahkan tadi hadis yang sebelumnya, semua perbuatan baik adalah sedekah. Semua perbuatan baik. Misalnya begini, saya kan habis minum ya ini nanti. Tadi yang mengambil adalah Pak Eko. Nanti antum yang muda-muda yang mengembalikan. Jangan Pak Prapto yang mengembalikan, Pak Beni yang mengembalikan. Jangan yang sepuh-sepuh, apalagi bapak yang sepuh itu di sana. Jangan. Ya anak muda-muda. Sing nom-nom nang ndi, coba mulai dhisik lah. Bocah nom-nom susu turu. Ya, nanti ini dibersihkan dulu. Pak, sudah siap apa sudah bersih toh? Mana saya kuncinya Pak masjidnya, terus baru pulang. Begitu, Pak. Dapat pahala kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan baik itu dinilai apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk salat Isya ya? Ya. Ada yang bertanya, silakan. Kita buka pertanyaan. Sudah lama tidak ada pertanyaan ini, sudah 1 bulan lebih. Memang nggak ada pengajian ya. Libur saya masih ya. Silakan. Ada pertanyaan? Bapak-bapak, monggo Pak. Nggih, monggo. Semoga Pak. Terus bunti? Orang tua diberi uang oleh anak, inje? Apa juga? Oh ya. Ya. Masya Allah. Kalau anak diberi orang tua, kita juga disuruh terima kasih. Bagaimana kalau yang diberi orang tuanya oleh anak sebaliknya? Apa juga terima kasih? Iya, hadisnya ini tadi. Sebab kalau kita tidak berterima kasih, kita dianggap belum bersyukur pada siapa? Allah. Lain suwun ya, gitu. Saya mau cerita sedikit. Saya tuh punya paman, mungkin seusia panjenengan 75 tahun. Panjenengan pinten Pak? Berapa? 65. Paman saya 75 tahun. Setiap Jumat, baik saya khutbah atau tidak khutbah, kalau khutbahnya dekat itu saya jemput Pak, paman saya jemput itu ya. Itu nanti kalau saya antar pulang itu Yus, manggil saya Yus, suwun ya le ya, kayak gitu. Masya Allah. Padahal saya cuma antar jemput ke masjid Jumatan, itu sudah apa? Suwun. Ini langsung membekas ke saya. Ingat saya Pak, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkali-kali saya kalau pulang dari pengajian Pak, dibawakan sesuatu itu sengaja nggak saya makan, karena saya di rumah punya orang tua saya usianya 68 tahun, ibu saya, tapi bapak saya sudah lama meninggal. Saya bawakan, terus saya ketuk pintu, saya masuk kamarnya, ibu saya ternyata belum makan malam, jam 9, kadang jam setengah 10, kadang setengah 9 belum makan malam. Terus setelah saya berikan, le wis mamen ae, ibu gak usah, mboten didari ibu, mangke sisane kula mambet apa-apa. Suwun ya le ya. Masya Allah, itu mungkin dulu diajari oleh mbah-mbah saya. Sekarang kan tidak. Sering kita diberi anak kita semua wenengai guyu-guyu tok. Mau wenengai. Harusnya suwun ya le ya. Ya.
trim ya, minimal trim lah, masuk trimnya kan, trim lah ya, nah, gitu lah. Jadi nanti anaknya juga nambahi, wah bapakku rek, masya Allah, tak kayak didik ya trim teman, tambahi gitu. Ya tetap Pak, nggih. Hadisnya begitu ya, hadisnya begitu, nggih. Ada pertanyaan lagi? Siapa? Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada kita tutup. Nah, masya Allah, hari ini banyak anak-anak muda, masya Allah. Mudah-mudahan Masjid Al Munawwarah semakin makmur ini ya. Nah, makmur itu bukan rame ya. Saya tidak senang bahasa rame. Mudah-mudahan tambah rame, rame malah bocah-bocah meloyang melayu di masjid itu. Tambah makmur. Makmur itu jamaahnya tambah apa? Banyak. Yang sholat jamaah tambah banyak. Yang ngaji tambah banyak. Ini namanya makmur. Karena memang ayatnya begitu. Memakmurkan masjid, bukan meramaikan masjid. Ngeramai ini masjid tidak boleh Pak. Wong sholat kabeh, wong sholat kabeh, sholat dia rame tidak boleh. Harus memakmurkan apa? Masjid. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada bapak-bapak takmir Masjid Al Munawwarah Desa Candi, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang telah memberikan tempat kepada saya secara pribadi, dan juga tadi saya rombongan Pak. Saya tadi bawa personil 7 ya, wakeh rombonganku. Sama saya 8. Jadi mobilnya agak pelan tadi, nggak bisa terlalu banter banget, tapi sudah lumayan banter tadi, masya Allah. Jadi akhirnya anak-anak muda jadi banyak. Mudah-mudahan ya, semakin banyak anak-anak muda, semakin semangat menuntut ilmu, masa depan Islam di Indonesia cerah insya Allah. Kalau banyak yang mengenal sunnah ini cerah insya Allah. Akan banyak anak-anak muda yang baik nantinya ya. Tapi kita khawatir kalau anak-anak muda itu jauh dari masjid, bagaimana nanti generasi yang akan datang. Demikian bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang telah setia mengikuti pengajian ini sampai akhir. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah nggih, insyaallah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.